Ujian hidup berganti menerpa beauty influencer Tasya Farasya. Maksud hati ingin healing setelah sudah dijandakan Ahmad Assegaf secara agama, Tasya malah ketiban pusing. Bagaimana tidak, Tasya yang lagi getol-getolnya main pedal sebagai cara move on melupakan sang mantan suami, tapi Tasya malah nyaris jadi korban kecelakaan atap lapangan pedal yang ambruk karena diterpa hujan dan angin kencang. Padahal Tasya sudah dandan all out dan cetar membahana demi tampil di turnamen pedal tersebut. Seperti inilah detik-detik Tasya Farasya lari kocar-kacir menyelamatkan diri dari ambruknya atap lapangan pedal. Entah semesta memberikan pertanda apa untuk Tasya Farasya dengan adanya kejadian ambruknya atap lapangan pedal. Yang jelas Tasya harus bersyukur karena selamat dari peristiwa tersebut. Apakah ambruknya atap lapangan pedal menjadi karma Tuhan karena Tasya terlalu pede dalam menghadapi ujian hidup lantaran Tasya keseringan flexing alias pamer hidup mewah di saat masa sulit. Apalagi Mama Tasya Alawiyah Alatas tampil glamor dan mewah saat hadir sebagai saksi di sidang cerai Tasya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terima kasih banyak udah pada di sini atas perhatiannya semua. Saya cuma minta doa semuanya untuk kelancaran urusan yang terbaik lah pokoknya. Mana aja? Tasya, terima kasih ya. Ya, bukan Tasya Farasya dan keluarga kalau tidak pamer hidup mewah. Yang tak kalah jadi sorotan ketika Tasya posting pamer foto bareng Raisa. Dua wanita cantik yang sama-sama sedang proses cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Melihat postingan foto Tasya Farasya dan Raisa, netizen pun auto komen berjamaah. Gas menyala Gemini, harta tahta Raisa Tasya. The Gemini Duo winning. Wanita Gemini saling support. Raisa yang lahir 6 Juni 1990 mendukung Tasya yang lahir 25 Mei 1992. Sebelum pamer foto bareng Raisa, Tasya juga pernah pamer dihibur nyanyian sama Raisa saat awal proses cerai dengan sang mantan suami Ahmad Assegaf. Duo Gemini ending pernikahannya bernasib sama, cerai. Perceraian Tasya Farasya sudah berproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan Raisa sidang cerai perdananya baru akan digelar 3 November mendatang. Jelang sidang perdana, Raisa dan Hamish Daud akhirnya speak up lewat surat terbuka yang diposting di akun media sosial masing-masing. Raisa dan Hamish mengakui kalau rumah tangga mereka memang diambang cerai dan perpisahan ini diambil setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang. Kami berharap agar masing-masing dari kami dapat menemukan kedamaian dan bisa terus bertumbuh sebagai individu, sebagai orang tua bagi Zalina. Kau minta support buat Hamish Daud kalau sahabat kecil Hamish Daud minta supportnya gimana dia bercerai. Mungkinkah karena rumah tangga Raisa Hamish tak damai lagi karena diguncang isu pelakor yang sudah berbadan dua? Seperti lirik lagunya, usai di sini Raisa menegaskan kalau keputusannya untuk bercerai dari Hamish Daud bukan karena dirinya menyerah, tapi berusaha bijaksana. Meski sepakat cerai, Raisa dan Hamish juga sepakat untuk menjadi orang tua sempurna untuk anak sematawayang mereka, Zalina. Hubungan kami tetap baik, meski berubah, yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas umur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami dengan terus hadir bersama sebagai co-parents untuk memastikan dia bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Doakan aja, ya kita berdoa bersama-sama, intinya ini keputusan bersama, semuanya pengennya baik-baik demi anak juga. Raisa memang the real penghibur sejati. Meski hatinya hancur lebur karena harus bercerai dari Hamish Daud, namun Raisa masih bisa tersenyum dan menghibur penonton dalam konser musik penyanyi asal Amerika Serikat, Babyface. Kalau seneng banget pasti. Kalau sedihnya lebih dari orang-orang biasa.
lain yang nggak baperan. Poin-poin ribut gitu sama pasangan atau sama partner. Terlalu banyak pakai perasaan sih lo. Sementara gue nih orangnya logika banget. Has that issue ever come up in your personal life? Of course, itu kayak langganan dibilang kayak gitu. We bring so much emotion to the table, terus kita ngasih segitu banyaknya cinta, segitu banyak kebaperan, pasti kan itu juga yang disukain dari kita kan. Cuma giliran itu menjadi sebuah hal yang dia nggak sukain, di weaponize. Padahal cintanya dapat, diurusinnya dapat, dicariinnya dapat, ya kan? Meski berusaha tegar dan kuat di depan umum, Raisa tetaplah wanita biasa yang menangis di kamar sendirian saat me time. Bahkan mata sembab Raisa karena habis nangis terlihat jelas saat Raisa jadi vlogger dadakan. Deket banget. Wait. Kayak gini rasanya jadi vlogger. Malu nggak sih? Kenapa harus bisa? Diliatin orang kan, kayak Kita udah sampai beli. jadi kita itu kan sekarang ke Lombok ada acara. Melihat Raisa yang OTW janda, advokat berlente Hotman Paris Hutapea pun gercep nawarin Raisa untuk menjadi asisten pribadinya. Namun netizen auto kompak menolak tawaran Bang Hotman tersebut. Hei kepada yang cantik Raisa, dengan ini secara resmi saya tawarkan apakah Anda mau jadi Asri Hotman Paris. Sekelas Raisa mau jadi Asri Hotman, mimpi boleh, tapi harus bangun dari mimpi. Level rendah karir Raisa jadi Asri Bang Hotman. Dia nggak nganggur bang, nggak perlu jadi Asri, sekali nyanyi juga bayarannya gede. Ya, Raisa memang calon janda berkelas. Tak hanya Hotman Paris Hutapea yang bermimpi untuk menjadikannya Asri, Hamish Daud pun dipastikan akan rugi menjandakan Raisa. Karena selain cantik dan suaranya merdu saat nyanyi, Raisa ternyata juga jago masak ayam panggang. Ayam panggang sih, roast chicken punya aku tuh emang nggak ada lawan. Jadi sorry banget buat semua teman-teman yang pengen nyobain. Aku nggak buka order. Bener Pak, sampai kalau punya mantan tuh protesnya, aduh nggak bisa ngerasain ayammu lagi. Rugi.